Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sefriani Sarjami dengan NIM 220020946 dari golongan A2 dengan dosen pengampu Ibu Rahmayanti dan PJ Asisten Kak Latias H. Di sini akan memperkenalkan fitur-fitur di dalam aplikasi Quantum GIS di dalam materi Sistem Informasi Geografi di dalam Surveillance Kesehatan Masyarakat. Sistem Informasi Geografi atau yang biasa kita kenal dengan SIG adalah sistem komputer untuk mencuplik, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data terkait dengan posisi geografis di permukaan bumi. Oke, sebelum kita mulai ke dalam aplikasinya, kita akan mencari tahu dulu untuk mengetahui operator sistem Windows kita itu menggunakan 23 bit atau 64 bit. Yang pertama, caranya kita membuka Windows R dengan mengklik di bagian keyboard pada laptop dengan mengklik Windows R. Kemudian akan muncul box seperti ini. Kemudian kita ketik di bagian open, kita ketik DX DIAG, kemudian klik OK. Kemudian kita langsung enter dan akan muncul tampilan jendela informasi pada laptop kita seperti ini. Kemudian dilihat pada bagian operating sistemnya pada Windows 10 Home itu menggunakan 35 bit atau 64 bit. Kebetulan di sini maksud saya 32 bit atau 64 bit. Kebetulan di sini menggunakan 64 bit. Setelah sudah mengetahui, kemudian kita akan mendownload aplikasi QGIS dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui link yang saya akan taruh di bagian deskripsi box atau dengan cara mencari di FKM UAD, kemudian kita klik websitenya. Kemudian di bagian menu-menu di sini kita klik pada layanan, kemudian pilih lab FKM. Terus kita scroll ke bawah di bagian bahan praktikum lab. Kita cari software Quantum GIS yang versi 2,4 atau versi yang terbaru bisa di-download. Karena kebetulan saya sudah mendownload, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Oke, karena kita sudah mendownload aplikasinya, dan kita masuk saja langsung ke dalam aplikasi QGIS atau Quantum GIS. Di sini saya memakai versi yang 3,36,3. Terus di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, beberapa fitur-fitur. Yang pertama di bagian atas Project Edit View ini namanya menu. Kemudian di bawahnya itu ada toolbar. Ini namanya toolbar. Nah, toolbar ini adalah sekumpulan perintah berbasis ikon tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti map, navigation, file, manager layer. Terus di bagian menu ini ada project, ada new, open, save, dan lain-lain. Bisa dicoba satu-satu. Kemudian di sini ada edit, ini ada undo. Undo ini untuk menghapus kesalahan yang kita lakukan pada peta.
yang kita buat. Jadi ada view, ada new map view dan lain-lain. Terus di sini ada layer, setting, plugins, vector, raster, database, web, mesh, processing, dan health. Kemudian pada toolbar ini ada menu new project. Ini new project itu untuk membuka project baru untuk membuat peta. Terus kemudian di sebelahnya ada open project. Open project ini digunakan untuk membuka project yang sudah pernah kita buat. Terus di sebelahnya itu ada save. Ini untuk menyimpan project yang sudah kita buat atau sudah kita bikin projectnya. Kemudian ini yang berbentuk seperti tangan ini namanya pan map. Ini digunakan untuk memindahkan gambar. Kemudian di sebelah sini ini yang berbentuk tanda plus, ini namanya zoom in. Zoom in ini untuk memperjelas gambar atau memperbesar peta. Terus di sebelahnya ada zoom out, itu untuk mengecilkan peta. Kemudian di sebelahnya itu untuk ini zoom full ya, untuk membalikan peta seperti semula. Kemudian di sini ini namanya select future, itu digunakan untuk memilih bagian-bagian yang ada di peta. Nanti ketika kita memilih, misalnya di sini ada peta, kemudian kita pilih, nanti peta bagian-bagian tersebut akan berwarna kuning. Ketika kita ingin mengembalikan seperti semula, kita tinggal klik bagian ini di select future. Ini untuk mengembalikan peta seperti semula. Terus di bagian sini ada ini namanya select by location. Ini untuk memilih fitur-fitur dari satu layer berdasarkan lokasi terhadap fitur di layer yang lain. Kemudian di sini ada measure line. Ini alat untuk mengukur jarak dan luas di atas peta. Ini untuk mengukur jarak di atas peta. Kemudian di bagian bawah sini ada koordinat. Ini koordinat untuk menentukan titik koordinat mana yang ingin kita buat. Misalkan nih kita ingin mengklik world, kita tulis world, kemudian kita enter, itu akan muncul peta dunia ya. Ini jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang tadi. Kemudian di sini ada recision. Ini digunakan untuk mengetahui derajat yang kita buat, derajat berapa begitu maksudnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam beberapa fitur yang bisa saya jelaskan di dalam aplikasi QGIS. Ya, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.